Oke, oke. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah tampil ini slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari yang momen inersia terhadap luasan terlebih dahulu ya. Jadi, menghitung momen inersia, kok merah ya? Iya, nih. Menghitung momen inersia pada pada luasan daerah. Ini ada dua jenis ya, kan tadi ada berkaitan dengan kemampuan suatu benda untuk tetap bergerak. Kalau misalkan pergerakannya pada sumbu tertentu, maka ada perbedaan perhitungan. Kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu X, misalkan dinotasikan sebagai IX gitu ya, diputar terhadap sumbu X. Nah, akan berbeda rumusnya ketika dia diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu X, di sini besarnya ada 1/3 rho dikali integral dari A sampai B Y pangkat 3 dx. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, kita kasih nama IY, besarnya adalah rho integral dari A sampai B X kuadrat Y dx. Seperti ini. Kalau misalkan luasan daerah ini kan cuma satu grafik ya, kalau Y-nya cuma satu. Bisa juga kalau misalkan daerah itu dibatasi oleh dua buah grafik. Berarti ini bisa diperluas aturannya. Tetap ada 1/3 rho dari A sampai B. Cuman Y-nya ini ada Y1 pangkat 3 dikurangi dengan Y2 pangkat 3. Seperti ini. Begitu juga kalau dia diputar terhadap sumbu Y, berarti IY, ini sama-sama ada rho-nya juga dari A sampai B, X kuadrat. Nah, di sini Y-nya yang dipecah ada Y1 dikurangi dengan Y2. Seperti itu. Contoh ya, misalkan suatu daerah itu eh, luasan daerah dibatasi oleh misalkan satu kurva dulu ya, misalkan bentar, persen. Misalkan dibatasi oleh Y sama dengan 5X min 9. Ini bahasa aku nggak apa sih ini? Bentar, 5X min 9. Nah, kemudian batas atas batas bawahnya misalkan X-nya dari 2 sama 3. Terus sama dibatasi oleh sumbu X. Secara grafik, ini kan persamaannya linear ya. Berarti kalau kita gambarkan ada sumbu X, ada sumbu Y, 5X min 9, berarti ketika X-nya 0, Y-nya 9, maka di sini kesimpulannya ketika Y-nya 0, berarti X-nya 5, 9/5 ya. Ketika X-nya tapi garis lurus yang punya kemiringan seperti ini adalah grafik Y sama dengan 5X min 9. 9/5 itu kan nggak sampai 10/5 ya. Sebelum sebelum 10/5 itu kan 2. X 10/5 itu kan sama dengan 2. Berarti kalau X-nya sama dengan 2, berarti X-nya ada di sini. Kalau X-nya 2, terus kalau X-nya 3, berarti di sini lagi. Berarti daerahnya adalah itu. Daerah ini diputar misalkan eh, kita mau mencari momen inersia dari luasan bidang ini, yang terarsir ini, momen inersia pada sumbu X.
Berarti kita cari IX-nya dengan cara 1/3 integral batas bawahnya 2 batas atasnya 3. Kemudian Y-nya berarti sebesar 5X min 9 pangkat 3. Nah, ini cara mengerjakannya ada dua cara ya. Bisa dengan menggunakan metode substitusi atau bisa kita uraikan 5X min 9 pangkat 3 ini. Misal kita pakai substitusi. Kita pakai substitusi misalkan di U-nya itu adalah 5X min 9. Kalau kita sudah memisalkan dengan menggunakan metode substitusi, langkah berikutnya kita cari turunannya. 5X min 9, turunannya berapa? Ada yang tahu? 5. 5. Oke, 5. Berarti di sini nilai IX-nya bisa berubah menjadi 1/3 integral 2 sampai 3. 5X min 9-nya kan diganti U. Jadi U pangkat 3. Nah, dx-nya, kalau kita punya du dx sama dengan 5, berarti dx-nya sama dengan du/5. Berarti ini du/5. Sehingga 1/3 dikali 1/5 hasilnya 1/15 rho. Kemudian ini integral U pangkat 3. Masih ingat integral U pangkat 3 berapa? Seperempat U pangkat 4. Oke, 1/4 U pangkat 4. Dari 2 sampai 3 gini ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini 2 sama 3 itu adalah batas X. Jadi kalau ada U, berarti harus dirubah dulu U-nya. Dikembalikan lagi ke bentuk awalnya. U-nya adalah 5X min 9. Jadi 1/15 rho dikali, oh ini aja ya, 1/15 kali 1/4, langsung aja 15 kali 4 hasilnya 60. 60 rho, terus U-nya kita ganti jadi 5X min 9. Terus batasnya dari 2 sampai 3. Berarti 1/60 rho, X-nya kita ganti dari 3, 5 kali 3 min 9, terus kita kurangi sama X-nya kita ganti 2. Nah, seperti ini. Jadi 1/60 rho, 5 kali 3, 15, kurangi 9, berarti 6 ya. 6, 5 kali 2, 10, kurangi 9, 1. Berarti 6 kurangi 1, 5. 5/60, kalau disederhanakan bisa kan ya? Jadi 60 bagi 5, 12. Jadi jawabannya adalah rho per 12. Benar nggak? Ada yang salah? Soalnya enggak pangkat 4, Bu. Oh iya, betul. Ini harusnya berarti pangkat 4 ya. Jadi ini tadi habis dikurangi dipangkatkan 4. Oke, berarti nggak jadi dicoret ya ini. Jadi 6 pangkat. Oke, kita ulang. Jadi ini tadi berapa tadi? 6 ya? 6 pangkat 4 dikurangi 5 kurangi 1 pangkat 4. Jadi ini 60-nya tetap 60 ya, nggak jadi 12. Ini karena nggak jadi dicoret. Jadi ini tetap 60. 6 pangkat 4. Berapa? 6 kali 6, 36. 36 dikali 36, 1296. Jadi ini 1/60 rho, terus dikurangi 1. Bentar. 1296 dikurangi 1 berarti 1295. Nah ini. Terus kita bagi sama 60. 21,6 rho. Ini ya. Rho ini adalah kerapatan benda. Jadi kalau di matematika itu titik penilaiannya hanya ketepatan dalam menerapkan integralnya ini. Jadi rho-nya nggak di apa ya, nggak ditulis suatu angka nggak masalah. Yang penting jangan dihilangkan ya rho-nya. Jadi hasil akhirnya selalu ada rho 21,6 rho. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas? Atau ada koreksi? Ada yang salah?
Udah betul ya? Oke, kita lanjut. Kalau misalkan ini, intinya tadi kan contoh kalau satu kurva ya. Kalau misalkan dua kurva, misalkan di sini daerahnya itu sambil ini ya, merefresh kembali cara menggambar grafik ya. Jadi misalkan di sini ada dua kurva, misal luasan daerahnya dibatasi oleh em, Y sama dengan 4X, kemudian Y sama dengan X kuadrat min 5. Yang dicari adalah dapatkan momen inersianya. Momen inersia misalkan terhadap sumbu X. Momen inersia pada sumbu X. Nah, berarti kan kita gambar dulu ya, biar tahu mana yang Y1, mana yang Y2. Yang Y1 ada Y sama dengan 4X. Berarti kan grafiknya, persamaannya kan linier. Berarti grafiknya garis lurus melalui titik 0,0. Berarti kurang lebih di sini Y sama dengan 4X-nya. Kemudian Y sama dengan X kuadrat min 5. Ini kan berarti grafiknya parabola. Dulu pernah kita bahas ya. Kalau misalkan koefisien X kuadratnya positif, berarti parabolanya terbuat ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Terus ada X kuadrat min 5. Berarti kan bentuk umumnya kan parabolanya ke atas tepat di 0,0 nih ya. Titik paling bawahnya. Kalau dia ada min 5 ya berarti dia turun sebesar min 5. Jadi kurang lebih sketsa grafiknya seperti ini. Nah, jadi dia turun di min 5 sehingga luasan daerahnya adalah ini. Daerahnya. Luasan daerahnya adalah ini. Maka kita butuh cari titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong, berarti langkah pertamanya adalah setelah menggambar, kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Masih ingat cara mendapatkan titik potong? Gimana cara dapetin titik potong? Y1 sama dengan Y2. Oke, Y1 sama dengan Y2. Oke, berarti kalau dari grafik ini yang Y1 yang mana? Kurva yang atas, sisi yang atas yang mana? Y sama dengan 4X, Bu. Oke, betul. Berarti ini Y1, 4X. Y2-nya adalah yang parabola ya, X kuadrat min 5. Sehingga di sini 4X sama dengan X kuadrat min 5. Dipindah ruas, berarti X kuadrat min 4X min 5. Sehingga ini bisa kita faktorkan. Jadi X dikali X, terus 5 itu berarti 5 dikali 1. Ditambah hasilnya min 4, berarti min 5 ditambah 1X. Atau kita dapatkan X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan min 1. Sehingga momen inersia pada sumbu X besarnya adalah 1/3 rho integral dari min 1 sampai 5 Y1 pangkat 3. Berarti Y1-nya yang 4X dipangkatkan 3, kemudian dikurangi dengan X kuadrat min 5 dipangkatkan 3. Seperti ini. Nah, berarti sebelum diintegralkan, ini harus kita uraikan terlebih dahulu. Karena untuk substitusi belum bisa ya, ini harus kita kurangi dulu. Jadi 4 pangkat 3 itu kan 64. Jadi 64 X pangkat 3. Nah, ini ada X kuadrat min 5 pangkat 3. Penjabarannya, ini saya kasih apa ya, polanya ya. Jadi koefisien penjabaran atau aljabar dari bentuk perpangkatan ini bisa mengikuti nilai dari segitiga Pascal.
pernah mendengar istilah segitiga Pascal nggak? Jadi segitiga Pascal itu berarti ada pola bilangan yang membentuk segitiga gitu ya, di mana sisi terluarnya itu diisi dengan angka 1, kemudian yang di tengahnya ini adalah jumlahan dari yang atas. Jadi ini 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Berarti ini kalau dilanjutkan lagi, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Nah, nilai-nilai ini itu akan jadi nilai koefisien dari penjabaran untuk perpangkatan ini. Kalau misalkan pangkat 3, berarti kita pakai yang 1331 ini. Jadi artinya 1 dikali dengan, ini kan X kuadrat ya, berarti X kuadrat, pangkatnya karena pangkat 3, berarti X kuadrat dipangkatkan 3, terus 5-nya ini, 5-nya berarti dipangkatkan 0 terlebih dahulu. Terus habis itu ditambah koefisiennya 3. X kuadratnya turun pangkatnya, awalnya pangkat 3, sekarang dia jadi pangkat 2. Sedangkan pangkat yang min 5 naik. Awalnya pangkat 0, sekarang jadi pangkat 1. Terus ditambah lagi, koefisiennya 3 ya. Terus X kuadratnya turun ya, habis 3, 2, 1 sekarang. Sedangkan min 5-nya pangkatnya naik. Dari 0, 1, sekarang 2. Terus terakhir, 1, X pangkat 2-nya sekarang pangkat 0, sedangkan min 5-nya sekarang pangkat 3. Seperti ini. Nah, setelah diuraikan, kita hitung ya. Sebelum diintegralkan, kita sederhanakan dulu bentuknya. Jadi di sini ada min 5 pangkat 0. Ada yang tahu nggak nilai dari min 5 pangkat 0? Nol, Bu. Kurang tepat. 1. Nah, 1. Ingat-ingat ya. Berapapun dipangkatkan 0, nilainya sama dengan 1. Sehingga ini 1 dikali X pangkat 2, terus dipangkatkan lagi 3. Jadi berapa? X pangkat berapa? Bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Jadi 2 kali 3, ini berarti hasilnya X pangkat 6. Terus yang ini X pangkat 2, dipangkatkan lagi 2, jadi X pangkat 4 ya. Nah, di sini 3 dikali min 5, berarti hasilnya min 15. Saya hapus di tanda. Jadi ini harusnya min berapa tadi 15 ya? Min 15, X-nya pangkat 4. Terus ini ada min 5 pangkat 2, berarti 25 ya. 25 dikali 3, berarti 75. X-nya jadi tinggal X pangkat 2. Terus ini ada X pangkat 2 dipangkatkan 0. Nah, berarti kan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Tinggal min 5 pangkat 3. Berarti 125 ya. Min 125 dx. Nah, ini berarti hasilnya 1/3 rho integral dari min 1 sampai 5, 64 X pangkat 3. Ini dikurangi semua ya, jadi dia ada min X pangkat 6, terus min sama min jadinya plus 15 X pangkat 4, terus min 75 X pangkat 2, terus plus 125 dx. Nah, setelah kita uraikan, kita sederhanakan, baru kita integralkan. Jadi ini hasilnya, sini cukup, sini aja. Sama dengan 1/3 row-nya tetap ya, tidak diintegralkan, tapi juga jangan dihilangkan. Jadi 64 X pangkat 3. Berarti kan hasilnya 64/4 X pangkat 4. Terus 1/3
7, X pangkat 7. Ini tandanya tadi, bentar, min 15, X pangkat 6. Oh, ini plus ya. Plus 15 X pangkat 4. Berarti 15 per 5 X pangkat 5. Terus min 75 per 3 X pangkat 3. Ditambah lagi 125 X. Punya batas dari min 1 sampai 5. Seperti ini. Kalau sudah diintegralkan, langkah berikutnya disubstitusi batas atas sama batas bawahnya. Ini saya hapus ya segitiga paskalnya. Saya lanjut di sebelah sini. Jadi hasil IX-nya kita substitusi 64 bagi 4 itu kan 16 ya. 16, terus X-nya pangkat 4. X-nya kita ganti dari 5 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 4. Terus min 1 per 7 dikali 5 pangkat 4 min min 1 pangkat 4. Pangkat 4, pangkat 7 ya ini harusnya ya. Pangkat 7. 5 pangkat 7 min 1 pangkat 7. Terus ditambah 15 bagi 5 kan 3. Ditambah 3 X pangkat 5. Berarti 5 pangkat 5 dikurangi min 1 pangkat 5. Terus 75 bagi 3 berarti 25. 5 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 3. Terus yang terakhir ditambah lagi sama 125. X-nya berarti 5 dikurangi min 1. Seperti ini. Kita bisa pakai kalkulator ya. Per 3 row berarti 5 pangkat 4 min 1 pangkat 4 itu kan 1 ya. Min 1 dipangkatkan genap berarti hasilnya genap. Genap positif. Jadi min 1 pangkat 4 hasilnya 1 berarti 5 pangkat 4 25 kali 25 ya 625. 625 dikurangi 1 jadi tinggal ini berarti 16 dikali 624. Terus ini ada min 1 per 7. 5 pangkat 7 ya berarti. 5 pangkat 7. Hasilnya 78125. Tapi karena min 1, jadi dulu deh. 78, 78.125. Dikurangi min 1 pangkat 7 hasilnya min 1. Jadi nanti kalau pangkatnya ganjil ini jadi min sama min plus ya. Jadi hasilnya 78126. Terus ditambah lagi, ya nggak cukup. Tambah sini ya. Ditambah lagi 3 dikali 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 dapatnya 3125. 3125 ini kan pangkatnya ganjil. Berarti nanti jadi 3126. Ini. Terus dikurangi sama 25. 5 pangkat 3 kan 125. 125 pangkatnya ganjil lagi. Berarti 126. Nah, terus ditambah lagi sama 125 kali 5 tambah 1, 6 ya. 125, 5 tambah 1, 6. Gini. Sehingga kita bisa hitung 16 kali 6, 24. Dapatnya 9984. Jadi ini 1 per 3 row. 16 kali 6, 24 berarti 9984. Dikurangi ini tadi 78, 126.
dibagi 7. Berarti dapatnya ini 11.160,8. Terus setelah itu ditambah lagi sama 3126 kali 3. 9.378. Dikurangi 25 kali 126. 3.150. Terus ini tadi tandanya apa ya? 125. Ini tadi tandanya plus ya. Plus 125 kali 6. 750. Begini. Jadi ini di total dulu baru dikali sepertiga row. Kita total ya. 9984 dikurangi 11.160,8 ditambah 9378 dikurangi 3150 ditambah 780 ya tadi ya. 780. 750 ya tadi ya. 750. 750. Dapatnya 5.801,2. Dikali sepertiga berarti sama aja dibagi 3 ya. Jadi hasilnya adalah 1933,7. Ini hasilnya. Jangan lupa row-nya masih ada. Dikali lagi sama row. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas? Kalau sudah kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan ya, saya lanjut untuk momen inersia pada panjang busur. Jadi kan pada luasan. Sekarang momen inersia pada panjang busur. Nah, kalau berkaitan sama panjang busur, berarti kan ada ds ya. Jadi di sini eh, tetap ya, ada tergantung sumbu putarnya. Kalau diputar terhadap sumbu X, berarti kita kasih nama IX. Besarnya adalah rho integral dari A sampai B, Y pangkat 2 akar 1 plus D dx di pangkat 2 dx. Ingat ya, ini adalah definisi dari ds. Sampai sini sih, ds itu. Jadi kalau ada ngitung panjang busur, berarti yang dilakukan pertama kali adalah nyari di dx-nya dulu. Cari turunannya, terus dimasukkan ke rumusnya dx. Baru dimasukkan ke yang ada integralnya ini. Sedangkan kalau Y, kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu Y, sama ada rho-nya dari A sampai B, tapi ini adalah X kuadrat. Akarnya sama yang tetap di S per 1 plus D dx pangkat 2 dx. Gitu. Contohnya, nih, misalkan eh, contoh ya, berarti contohnya momen inersia pada sumbu X gitu ya. Misalkan ini diputar terhadap sumbu X dari panjang busur yang dibatasi oleh apa Y sama dengan 7X min 5. 7X min 5. Kemudian X-nya dari 2 sama 5. Dan dibatasi oleh sumbu X. Seperti ini. Nah, berarti kita kan cari di dx-nya dulu ya. Kita cari di dx-nya turunan dari 7x min 5. Turunan 7x kan 7, turunan min 5, 0. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus yang ini.
Berarti nilainya sama dengan rho, integralnya dari 2 sampai 5, Y-nya kita ganti 7X min 5 pangkat 2, di akar 1 plus di dx-nya 7, dipangkatkan 2, terus dx. Ini. Nah, ini berapa ini? 1 tambah 7 kali 7, 49 ya. Berarti akar 50. Akar 50 yang boleh dikeluarkan dari integral. Jadi akar 50 rho, integral dari 2 sampai 5, 7x min 5. Ini kan bisa pakai substitusi ya. Kita misalkan U-nya adalah 7x min 5, berarti du dx-nya, du dx-nya 7 ya. Berarti ini U pangkat 2 dx-nya berarti du per 7. Berarti hasilnya akar 50 per 7 rho dari 2 sampai 5 U pangkat 2 dx. U. Sorry, bukan dx, du. Integral U pangkat 2 berarti sepertiga U pangkat 3. Berarti di sini akar 50 per 7 dikali rho kali sepertiga U pangkat 3. Ini batasnya masih X ya. Jadi jangan keburu-buru untuk substitusi. Kita ganti dulu U-nya. Tapi sebelum itu kita kalikan 1/7 sama 1/3 berarti 1/21. Berarti di sini akar 50 per 21 rho. U-nya kita ganti jadi 7x min 5 pangkat 3. Dari X-nya 2 sampai 5. Baru kita substitusikan akar 50 per 21 rho. 7 dikali X-nya 5, dikurangi 5, terus dipangkatkan 3. Dikurangi dulu ya, terus pangkatkan 3, dikurangi sama 7 kali 2 min 5 pangkat 3. Seperti ini. Hasilnya, sini ya lanjutannya. Berarti IXX tadi akar 50 per 21 rho. 7 kali 5, 35. Kurangi 5. 35 kurangi 5, 30 ya. 30 dipangkatkan 3. Berarti 27 tuh 23. Dikurangi 7 kali 2, 14. 14 dikurangi 5, 9. 9 pangkat 3. 9 kali 9, 81. 81 kali 9 berarti 729 ya. Terus kita kurangi, berarti 27.000 dikurangi 729. 27.000 dikurangi 729. Hasilnya 26.271. Jadi di sini 26.271 akar 50 per 21 rho. Ini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Saya lanjut ke yang ketiga, momen inersia pada luas permukaan. Nah, ini kita batasi untuk yang luas permukaan hanya diputar terhadap tumbuh X. Momen inersia pada luas permukaan atau kulit. Nah, ini hanya ada rumus IX ya, diputar terhadap sumbu X. Besarnya, kalau ada perputaran mesti ada Pi-nya ya. 2Pi dikali rho integral dari A sampai B. Y pangkat 3 akar ds. Jadi 1 plus dx
dikuadratkan dx. Contohnya, misal momen inersia pada sumbu X dari luas permukaan yang dibatasi oleh Y sama dengan 3x min 6, Y sama dengan 3x min 6, kemudian X-nya misalkan dari 2 sampai 5, dan sumbu X. Nah, berarti kita masukkan rumusnya ya, IX sama dengan 2pi rho integral A, berarti dari 2 sampai 5, Y-nya 3x min 6 pangkat 3 di akar 1 plus turunannya 3x min 6 kan 3. Nah, kalau sudah, oh ini, 3 kuadrat 9 tambah 1 10. Berarti akar 10-nya boleh dikedepankan. Ini akar 10. Terus, sebelum ini bisa dua cara ya. Bisa diuraikan pakai segitiga Pascal tadi atau pakai substitusi. Kalau pakai substitusi, berarti kita misalkan U adalah 3x min 6, berarti du dx-nya 3. Berarti di sini bisa kita ganti jadi U pangkat 3. Dx-nya adalah du per 3. Berarti per 3 akar 10, duanya tak taruh depan ya, 2 akar 10 per 3 pi rho. Integral dari U pangkat 3 adalah 1 per 4 U pangkat 4. Ini ingat batasnya masih X dari 2 sampai 5. Berarti kita ganti dulu U-nya. 2 akar 10 per 3 pi rho. eh, oh, bisa dikalikan ya, seperempat sama 3. Seperempat sama sepertiga. Jadi 1/12. 1/12, U-nya kita ganti jadi 3x min 6 pangkat 4. Terus disubstitusi X-nya 2 sampai 5. Gitu. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Jadi 1/6 berarti ini akar 10 per 6 pi rho. Kemudian 3 dikali X-nya 5 min 6 dipangkatkan 4 dikurangi 3. Ini 3 kali 5 dulu ya. 3 kali 2 dikurangi 6 terus dipangkatkan 4. Nah, berarti ini akar 10 per 6 pi rho. 15 dikurangi 6 berarti 9 pangkat 4 dikurangi 3 kali 2 6. 3 kali 2 6 ya. 6 dikurangi 6 0 ya. Jadi ini kurangi 0. Jadi tinggal 9 pangkat 4 dikali akar 10 per 6. 9 pangkat 4, 6561 dibagi sama 6. Nih, 1093,5 akar 10 pi rho. Dah, di sini ada pertanyaan nggak? Gampang kan ya? Mau nanya dong, ada kemungkinan nggak sih nanti kalau Y-nya tuh ada dua gitu loh, Bu? Apanya yang Kan biasanya kalau Bu Fitra kan ada soal yang ada yang Y1 sama Y2 itu loh, Bu. Nah, nanti kalau dimasukin di rumus yang ini tuh bisa ya, Bu ya? hmm, kalau Kalau luas permukaan ya, sebentar. Kalau luas permukaan ini kan
Y1-nya, bentar. Kan kita cuma ngambil kulitnya aja kan ya. Luas permukaan itu kan sisi terluar. Berarti kalau sisi terluar, nggak mungkin kita ngitung kalau misalkan ada Y1, Y2 kan jadinya nanti kayak apa ya, kayak donat gitu kan ya. Kalau misalkan ada Y1 sama Y2, misal gimana gambarnya ya. Biasanya. Misal gini deh. Misal kayak tadi ada grafik gimana tadi gini, terus ada gini ya. Nah, luasan ini kalau misalnya ada Y1, Y2 terus diputer terhadap sumbu X, berarti kan nanti ada rongganya atau di sini ya. Ada lingkaran di sini, ya, jadi kayak gini lah kurang lebih gambarnya. Ini kan ya. Nah, berarti kalau luas permukaan itu kan concernnya hanya di kulitnya, sisi terluarnya. Jadi kita nggak memperhatikan sisi yang di dalamnya ini. Jadi untuk ini, kalau rumus ini itu berarti hanya berlaku untuk satu fungsi aja. Y-nya hanya ada satu. Begitu juga yang panjang busur. Jadi kalau yang kurvanya ada dua, ada Y1, Y2, itu hanya berlaku untuk yang, apa tadi, luas. Luasan hilang tadi. Luasan ya. Yang luasan sama mungkin volume. Volume bisa. Kalau volume kan padat gitu kan. Padat itu kan berarti bisa sisi terluar diteksi yang terdalam. Tapi kalau tadi konteksnya luas permukaan kulit, itu kemungkinan hanya ada satu saja fungsinya. Jadi nggak mungkin ada dua gitu. Begitu juga sama panjang busur. Panjang busur kan hanya seutas tali gitu kan ya, garis gitu kan. Jadi nggak mungkin ada dua gitu. Jadi untuk panjang busur sama luas permukaan itu hanya ada satu kurva saja. Tapi kalau yang volume sama luas luas bidang, luas biasa, luasan bidang, itu bisa ada dua kemungkinan grafiknya. Ada sisi atas, ada sisi bawah. Itu. Bagaimana? Cukup jelas penjelasannya? Cukup, Bu. Makasih. Ada lagi? Eh, satu lagi ya berarti belum ya? Yang volume sekarang. Bentar ya, satu lagi. Momen inersia pada volume benda putar. Ini ada dua kemungkinan IX sama IY ya. Bisa diputar terhadap sumbu X, bisa diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu X, rumusnya setengah pi rho dari A sampai B, Y pangkat 4 dx. Sedangkan Y itu 2 pi rho integral dari A sampai B, X pangkat 3 Y dx. Gitu. Untuk contohnya, nih, contoh ya, misalkan eh, suatu bidang dibatasi dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 2, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan sumbu X. Nah, kalau bidangnya ini eh, diputar ya, suatu bidang dibatasi oleh ini, kemudian diputar, kemudian dia diputar terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu X, menghasilkan momen inersianya, berarti pakai X ya, menghasilkan momen inersia berapa gitu ya. Momen inersia, titik-titik. Nah, berarti kita menghitung IX-nya. IX-nya berarti setengah pi rho integral X-nya dari 1 sampai 2
Y-nya berarti di sini adalah X kuadrat plus 2 pangkat 4 dx. Nah, di sini kalau volume pangkatnya pangkat 4. Kalau pakai substitusi, di sini X kuadrat plus 2 itu kan berarti nanti turunannya 2X. Nah, padahal di sini nggak ada variabel X. Jadi, saya ini aja ya, bikin tulis aja ya, biar tahu salahnya di mana. Kalau kita pakai substitusi, berarti kan X kuadrat plus 2. Berarti kita cari du dx-nya kan ya. Berarti ini 2X. Nah, nanti di dx-nya ini, berarti kan kita ganti dengan du per 2X. Sehingga ix-nya ini tidak apa ya, tidak keseluruhan berubah variabelnya terhadap u. Masih muncul variabel x. Jadi syaratnya kalau dengan menggunakan metode substitusi, setelah kita ganti permisalannya, maka semua variabelnya itu harus variabel u. Tidak boleh muncul variabel x. Kalau variabel x-nya muncul, berarti tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Jadi untuk kasus yang ini, dia masih muncul variabel x-nya. Karena dari si dx-nya ini tadi, ini kan diganti ya, u pangkat 4. Dx-nya itu kan du per 2x. Nah, ini masih ada variabel x-nya. Ini nggak bisa kita hilangkan. Sehingga tidak bisa menggunakan metode substitusi. Berarti caranya pakai yang Pascal tadi. Kalau pangkat 4, berarti diuraikan terlebih dahulu ini. Diuraikan terlebih dahulu. Koefisiennya kalau 4 tadi kan 1, 4, 6, 4, 1 ya. Jadi kita uraikan dulu. Jadi ini setengah pi rho integral 1 sampai 2. Jadi ini X pangkat 2, X pangkat 2 dipangkatkan 4. Ini kecoret ya. X pangkat 2 dipangkatkan 4. Terus kan 1 ya, ditambah 4. X pangkat 2, habis pangkat 4, pangkat 3. Berkurang 1 ya. Terus muncul yang angka 2-nya. Terus ditambah lagi sama 6. Jadi 6, terus X pangkat 2-nya turun. Habis pangkat 3, turun lagi pangkat 2, tapi 2-nya jadi naik pangkat 2. Terus ditambah lagi 1, 4, 6. Sekarang 4. 4, X pangkat 2, pangkatnya jadi 1 sekarang. Terus 2-nya sekarang naik jadi pangkat 3. Terakhir, 1, X pangkat 2-nya hilang, sisa 2, tapi pangkatnya tambah 1, 2 pangkat 4. Gitu. Jadi ini satu-satunya cara mengintegralkan ini berarti diuraikan terlebih dahulu. Karena tadi substitusi nggak bisa. Jadi X pangkat 2 dipangkatkan 4, hasilnya X pangkat 8 ya. Terus ditambah 4 kali 2, 8. X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti dikali. Jadi hasilnya X pangkat 6. Terus 2 pangkat 2, 4. 4 kali 6, 24. X pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, jadi X pangkat 4. Terus 2 pangkat 3, 8. 8 kali 4, 32. X pangkat 2. Terus 2 pangkat 4, 4 kali 4, 16. Seperti ini. Nah, setengah pi rho. Kalau sudah diintegralkan ya, berarti masing-masing jadi 1/9 X pangkat 9, 8 per 7 X pangkat 7, tambah 24/5 X pangkat 5, terus 32/3 X pangkat 3, sama 16X. Batasnya dari 1 sampai 2. Itu. Sama kayak tadi langkahnya, setelah diintegralkan, kita substitusikan batas atas dikurangi batas bawah. Jadi di sini IX-nya besarnya adalah setengah pi rho dikali 1/9 2 pangkat 9 dikurangi 1 pangkat 9 tetap 1 pangkat 9 tetap 1 ya. Terus ditambah 8/7
X pangkat 7 berarti 2 pangkat 7 dikurangi 1 pangkat 7 tetap 1. Terus 24 per 5 ya. 24 per 5. 2 pangkat 5 dikurangi 1. Terus ada 32 per 3. 2 pangkat 3 dikurangi 1. Terakhir 16. X-nya 2 dikurangi 1. Seperti itu. Nanti bisa hasil akhirnya bisa dihitung ya. Ini berarti 2 pangkat 9. Coba deh. Masih ada waktu kan ya? Masih ada waktu 19 menit. Cukup lagi. Kita hitung dulu ya. 2 pangkat 9. Berarti 512 dikurangi 1. Berarti 521. Plus dibagi 9. Berarti ini setengah. Aduh. Ini berarti setengah pi rho 56,7 ditambah 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 dikurangi 127 dikali 8 dibagi 7. 145,1. 145,1. Terus, mana lagi? Tadi sudah 8 per 7, sekarang 24 per 5. Berarti 2 pangkat 5, 32 ya, 2 pangkat 5 itu ya. 2 pangkat 5, 32 dikurangi 1, berarti 31. 31 dikali 24 dibagi 5. 1488,8. Terus ditambah lagi sama 2 pangkat 3, 8. 8 kurangi 1, 7. 32 dikali 7. Terus dibagi 3. 74,6. Terus 2 kurangi 1, 1 ya. Berarti tinggal 16. Ini di total semuanya 74,6 tambah 16. 148,8 ditambah 145,1 ditambah 56,7. Hasilnya 441. Langsung aja dibagi 2 ya. Bagi 2 hasilnya 220 pi rho. Ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Saya rasa cukup materi hari ini. Jadi sesuai RPS ya, hari ini kita belajar tentang momen inersial untuk 4 jenis. Yang pertama tadi ada luasan, kedua panjang busur, ketiga luas permukaan, dan yang terakhir ini volume benda putar. Nah, biar kalian ada latihannya ya. Ini ada latihan tugas. Tugas ya. Hmm, Sebentar. Nah, jadi, ya, ceritanya ada suatu bidang, atau suatu daerah, suatu bidang jadi. Suatu bidang dibatasi oleh Y sama dengan 7X plus 2 X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 4, dan sumbu X. Pertanyaannya, dapatkan
momen inersia pada sumbu X dari tadi ya masing-masing. Yang pertama, luasan daerah. Yang kedua, panjang busur. Yang ketiga, luas permukaan. Yang keempat, volume benda putar. Untuk yang luas permukaan sama volume benda putar ini sama-sama diputarnya terhadap sumbu X ya. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Masih ada waktu 10 menit. Tapi kalau mau diakhiri nggak apa-apa kan, habis ini ada kuliah lagi kan ya, biar ada rehat istirahatnya. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Bisa diakhiri? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Kita buat hari Rabu jam 6 ya. Kan kita sebenarnya masih ada berapa pertemuan ya? Satu, dua, tiga ya, masih ada 3 pertemuan. Dibuat hari Rabu ya, tetap ya. Rabu jam 6. Oke? Oke, Bu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.